Kalau teman-teman tadi dengar ceritanya Nancy, saya mungkin versi sisi satunya. Kalau Nancy cukup dapat anugerah dan privilege punya mama yang melayani Tuhan, saya sebaliknya. Keluarga saya belum ada, hari itu belum ada satupun yang sungguh-sungguh kenal dengan Tuhan. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini juga punya bahan baku yang mirip dengan saya. Tapi tadi Tuhan cuma kasih pesan di hati saya, nak, gak peduli bahan baku hidupmu itu seperti apa, gak peduli bahan baku ingredients yang membentuk hidupmu dari perjalanan awal sampai hari ini. Itu mungkin macam-macam bahan bakunya. Ada bahan baku keluarga yang mungkin pas-pasan, ada bahan baku keminderan, ada bahan baku engkau anak yatim seperti saya. Saya gak pernah ketemu papa saya. Saya cuma punya mama single parent. Dan keluarga saya bahan bakunya luar biasa warna-warni. Papa saya istrinya 3, tapi saya gak pernah ketemu papa saya. Mama saya gak pernah ke gereja, tapi saya kebetulannya dimasukkan ke sekolah Kristen. Jadi saya tahu Yesus dari sekolah minggu. Saya dengan kakak saya tahu semua cerita di Alkitab dan kami diajarin. Teman-teman, saya gak tahu bahan baku dalam hidupmu itu seperti apa. Mungkin nggak semuanya di sini punya orang tua, pemimpin, dan engkau dianugerahi perjalanan dengan Tuhan dari kecil. Mungkin nggak semua, walaupun itu ada harganya sendiri memang. Tapi kalau engkau seperti saya, bahan bakumu itu luar biasa. Ada kemiskinan dalam hidupmu, ada mungkin orang tua yang bertengkar. Saya itu ngelihat, kalau Nancy melihat mamanya itu berdoa, saya itu ngelihat mama saya itu ngerokok. Kalau lagi stres ngerokok. Saya ngelihat kakak saya nyetok narkoba di rumah. Itu tegel, itu dicongkel buat nyimpen narkoba, ditutup lagi. Jadi kalau polisi datang gak akan ketahuan. Dan saya melihat semua bahan baku hidup di dalam hidup saya itu gak ada mata jasmani. Saya melihat itu gak ada yang bagus untuk bisa jadi hidangan yang mulia. Gak ada. Sampai Tuhan bilang, nak, tahu gak, semua bahan baku dalam hidupmu di tangan satu koki terhandal, master chef di atas segala creator terbaik, itu bisa jadi sebuah hidangan yang akan bisa disajikan di meja raja. Saya gak tahu, mungkin bahan baku dalam hidupmu itu adalah mungkin ketakutan, mungkin kelaparan akan kasih. Saya karena gak pernah ketemu papa saya sampai papa saya meninggal, cuman lihat fotonya di atas peti mati. Saya gak pernah tahu kasih Bapa, sehingga saya punya kelaparan yang amat sangat dengan kasih. Saya pacaran gonta-ganti. Mungkin kalau bahan baku saya ini terus menerus ketemu dengan dunia, hari ini mungkin saya gak tahu saya jadi apa. Mungkin jadi istri simpenan, mungkin. Puji Tuhan enggak. Bahan baku saya yang jelek ini ketemu satu tangan yang mulia, sehingga kelaparan saya mengantarkan saya ketemu satu pintu kecil, pintu anugerah, pintu kasih Bapa. Dan seketika saya mencicipi itu, saya tahu ini cinta yang lebih mahal dari semua cinta yang di dunia. Mungkin ada bahan baku engkau pernah dihianatin. Kalau engkau memilih berespon kecewa dan marah, itu gak akan pernah bisa jadi hidangan yang baik di hadapan Raja. Tuhan bilang satu, nak, gak peduli bahan bakumu itu seperti apa, tapi ada satu bahan yang membuat itu bisa jadi mulia atau enggak. Respon. Engkau mungkin bisa mengalami pengkhianatan, tapi kalau responmu mengampuni, kalau responmu memilih meletakkan di dalam tangan Tuhan, engkau akan bertemu dengan satu pribadi, satu koki yang mengubah semua kesakitan dan lukamu itu menjadi orang yang kalau engkau peluk orang, engkau menyembuhkan, engkau mengalirkan pengampunan. Saya gak tahu hari ini bahan baku apa di kehidupan semua teman-teman. Tapi hari ini satu panggilan yang saya tahu, Tuhan sedang menantikan sebuah hidangan dari generasi kita umur berapa ya? 10 sampai 40 ya. Dari yang paling kecil sampai yang sangat produktif di usia 1 sampai 40 ini.
Ini hidangan yang Tuhan nantikan dari generasi ini. Bukan hidangan mekanis, ikut-ikutan, enggak. Tapi ada satu hidangan kesejatian yang itu dibikin dari bahan baku hidupmu. Enggak peduli itu yang baik ataupun yang jelek. Di tangan Tuhan, dia akan jadi satu koki handal, satu pribadi koki handal. Dan hidupmu akan berubah. Saya ini bahan dasarnya itu, bahan bakunya itu keluarganya mepet, miskin. Saya nggak bisa beli kotak pensil bagus, jadi saya harus bikin dari karton. Saya ini keluarga miskin, saya nggak bisa ngelihat teman-teman saya punya jepit bagus, saya nggak bisa beli. Saya harus bikin dari pita-pita bekas. Tapi ingredients itu membuat saya menemukan sebuah kreativitas di tangan Tuhan. Hari ini saya boleh mendandani acara Tuhan. Itu kebahagiaan buat saya. Kalau saya nggak pernah ada di area saya harus bikin apa-apa sendiri, hari ini mungkin akan berbeda. Saya nggak bisa punya duit gampang beli. Pengen pensil beli, pengen tas beli, nggak bisa. Saya harus bikin karena sangat mepet keluarga saya. Tapi hari ini saya bisa melihat semuanya penuh dengan kemuliaan. Dan saya sangat bersyukur dengan bahan baku yang Tuhan izinkan terjadi. Dengan bahan baku apapun yang ada dalam hidup kita, di tangan Tuhan satu pribadi. Mungkin kau juga sama punya kemiskinan. Mungkin kau juga sama, engkau punya keluarga yang broken home. Gak pernah masalah selama ada satu bahan yang wajib, yaitu respon. Responmu, apakah engkau cukup rendah hati? Engkau cukup punya keberanian untuk mendekati tahta kasih karunia? Responmu, apakah engkau memilih mengampuni papamu yang mungkin tidak bertanggung jawab di tengah-tengah keluargamu? Respon ini akan menjadi seperti penyambung adonan semua bahan baku kita dengan tangan Tuhan sebagai koki yang maha mulia, koki yang maha dahsyat. Hari ini saya nggak tahu lebih banyak engkau yang dari keluarga baik-baik atau engkau yang dari keluarga yang luar biasa, haleluya. Tapi itu bahan baku yang bisa Tuhan pakai untuk mengerjakan kemuliaan. Itu bahan baku yang bisa berubah menjadi hidangan di hadapan Raja segala raja. Mari jangan minder. Kalaupun tidak ada warisan secara daging seperti yang Nancy punya, mari semua warisan remah-remah sekecil apapun, itu precious, ambil itu. Di Bahtera ini sangat banyak warisan-warisan ilahi yang akan mengubah engkau dari bukan siapa-siapa. Engkau akan dipercayai sesuatu yang ilahi sesuai apa bahan dasar, bahan baku yang engkau punya, yang sudah ketemu penjunan agung Tuhan sendiri. Engkau yang paling belakang, yang hari ini orang tuamu masih bertengkar. Engkau yang mungkin di paling belakang, engkau yang jatuh bangun, keluargamu terlilit hutang. Itu bahan baku. Jangan biarkan itu jadi bahan baku di tangan dunia dan itu menghasilkan hidangan yang bau busuk. Mungkin kali dia saya nggak rusak-rusak amat, keluarga saya oke. Semuanya oke. Bisa hidup dengan oke. Mungkin bahan bakunya cukup oke. Tapi tanpa respon yang benar, bahkan mungkin responmu salah, engkau merasa lebih baik dari orang lain, itu akan jadi hidangannya bau di hadapan Tuhan. Bau kambing. Kambing selalu merasa dia lebih baik, sedangkan domba selalu merasa aku bukan siapa-siapa. Mari punya hidangan, jadi pribadi yang hidupmu well present, jadi hidangan di hadapan Raja segala raja. Amin. Hari-hari ini Tuhan kasih saya satu statement, nak, di generasimu, mari juga jadi generasi yang mengerti lempar mahkota, memeluk mesbah. Jangan kebalik. Engkau peluk mahkota, engkau peluk validasi, engkau peluk pengakuan, dan engkau menolak mesbah. Sekalipun saya tahu anak-anak muda, mahkota itu lebih enak untuk dipeluk daripada untuk dilempar. Tapi mari kita jadi generasi yang ngerti bahwa bahan bakuku ini gak akan pernah jadi apa-apa tanpa tangan Tuhan. Di tangan dunia aku akan tambah rusak, aku akan cuman ketemu cinta yang murah. Tapi di tangan Tuhan kita akan jadi sebuah hidangan masterpiece,
sebuah hidangan yang well present, sebuah hidangan yang membuat kita tiba-tiba dari jelata masuk dalam kalangan para bangsawan. Gak peduli siapa keluargamu, gak peduli engkau anaknya siapa, gak peduli engkau semiskin apa. Mari berani percaya. Mari hargai warisan, remah-remah warisan yang ada di seluruh sekitar kita, dari para pemimpin rohani, dari para pemimpin siapapun yang Bapak Ibu bisa ambil warisan remah-remahnya. Amin. Amin. Saya mau ngajak kita berdoa, bukan Bapak Ibu, teman-teman yang engkau mungkin keluarganya broken, engkau mungkin keluarganya sudah bukan keluarga yang belum semuanya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Engkau masih punya pergumulan daging, mendoakan papamu, mamamu, kakakmu atau siapapun. Saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Bapa, berikan kami